Apakah saudara-saudara pernah merasakan kegagalan? Apakah kegagalan itu membuat hidup Anda tidak taat kepada Tuhan? Apakah kegagalan itu membuat Anda merasa gagal dan itu membuat sebuah pengalaman hidup yang tidak berkenan bagi kepada Tuhan? Saudaraku, ada renungan yang pas untuk saudara-saudara bagaimana pengalaman tokoh-tokoh Alkitab yang boleh menjadi motivasi bagi kita semua. Untuk kita merenungkan akan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, satu hal yang indah yang kami rasakan melalui berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi penguatan kehidupan kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami akan dengarkan dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa jika kamu taat, kamu akan memakan yang baik dari negeri ini. Saudara-saudaraku, ketaatan yang ditunjukkan melalui ayat ini bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci hidup agar diberkati. Tetapi kegagalan atau ketidaktaatan membawa saya dan saudara ke dalam kegagalan yang mendalam, luka yang mendalam, dan kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Alkitab penuh dengan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Kegagalan bukan dari akhir hidup kita, tetapi kegagalan itu panggilan Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang dimana awalnya mereka gagal, tetapi mereka berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, Yunus. Yunus dia lari dan dia meninggalkan panggilan Tuhan. Dia menuju ke Tarsis. Lalu akhirnya dia mendapatkan begitu banyak badai dalam kehidupannya. Terlebih ketika dia naik kapal menuju ke Tarsis, ada badai besar yang menghampirinya. Itu membuat sekelilingnya merasa takut. Dampak dari ketidaktaatan atas panggilan Tuhan itu membuat dampak bagi orang lain. Dia menghadapi begitu banyak permasalahan. Tetapi apakah dia bertobat? Ya, dia bertobat. Dia bergumul ketika ikan besar memakannya. Dan di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam dia bertobat. Dia bersungguh-sungguh menyesal akan perbuatannya. Dan akhirnya dia boleh menjadi saksi yang hidup. Dia memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan buktinya kota Niniwe boleh terselamatkan dan kota Niniwe juga bertobat. Yang kedua, Raja Daud. Raja Daud dia jatuh oleh karena zina. Dan itu membuatnya dia gagal. Dia berzina dengan istri orang, yaitu Batsheba. Lalu yang lebih lagi, dia mempunyai rencana untuk membunuh Uria. Dan akhirnya itu terjadi. Dan apakah Daud dia bertobat? Ya, dia bertobat. Ketika Nabi Nathan memberikan teguran yang keras untuk Daud. Akhirnya itu hal semua membuat Daud dia menangis. Daud dia menyesal atas perbuatannya. Lalu dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang taat kepadanya. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Akhirnya hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun keluarganya menerima dampak dari kegagalan yang dia buat. Yang ketiga, Simon Petrus. Dia gagal oleh karena dia menyangkal Tuhan. Dia menjadi sombong oleh karena dirinya merasa dirinya hebat. Lalu dia kuat tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Itu kegagalan yang sering kali kita alami pada saat ini. Tapi dari hal itu ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu apa yang membuat dia bertobat? Ketika ayam berkokok selama 3 kali. Dan banyak cara Tuhan menggunakan untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sudah salah jalan.
Jadi hal yang membuat Petrus menyesal ketika ayam berkokok selama 3 kali, dia merasa menyesal dengan perbuatannya. Tidak ada lagi kata yang dia dapat berikan oleh karena penyesalan yang mendalam dia rasakan. Tuhan memperbaharui kehidupannya. Ketika dia mengakui kesalahannya, Tuhan memulihkan dirinya. Ketika dia sadar akan perbuatannya, Tuhan sembuhkan dia. Oleh karena itu, Yesus menggunakan begitu banyak cara untuk mengingatkan kita kalau kita sudah gagal, kalau kita sudah tidak taat. Dan tokoh yang terakhir, yaitu Paulus, yang awalnya namanya menjadi Saulus, tetapi diubahkan menjadi Paulus. Dia menganiaya orang-orang Kristen saat itu, gereja. Tapi Tuhan bertemu dengan dia ketika dia melakukan perjalanan menuju ke Damsyik. Dan disitulah Tuhan menggunakan dia. Dia menjadi pembawa kabar yang baik ke seluruh dunia. Apa yang kita boleh pelajari dari renungan ini? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita. Ia hanya membutuhkan ketaatan kita kepada Dia. Yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh, tetapi hati yang cepat bertobat berharga bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, kegagalan kita bukan hal penolakan dari Tuhan, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kita dan menggunakan kita di dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, terkadang Tuhan menghentikan jalan kita supaya kita hanya menggunakan jalan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah, baik di tempat kerja, maupun di mana saja kita lakukan, kita gunakan jalan Tuhan. Kegagalan bukan akhir dari kehidupan kita, tapi kegagalan panggilan Tuhan untuk bertobat. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, melalui pembelajaran firman Tuhan, ketaatan yang ditunjukkan dari tokoh-tokoh ini membuat mereka berhasil. Dan kiranya walaupun kami mempunyai hidup yang pernah gagal, tapi kami dapat dipulihkan oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan kiranya gunakan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.